Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kegiatan observasi. Nanti mungkin sebelum kita melakukan observasi, jadi kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak mungkin ya. Sekarang yang pertama, nanti setelah observasi nanti tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran yang akan Bapak rencanakan nanti. Untuk tujuan pembelajaran nanti itu saya akan ada 3 aspek ya Bu. Ya. Itu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, untuk pengetahuannya nanti peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian untuk keterampilannya diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian untuk aspek sikapnya diharapkan nanti peserta didik dapat menghargai keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi untuk tujuannya. Ya, jadi ada 3 aspek ya Pak. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Ya. Untuk pengetahuan, peserta didik mengidentifikasi keragaman budaya. Kemudian untuk keterampilan, menjelaskan keragaman budaya yang ada di sekitar. Kemudian untuk dari sikapnya mungkin peserta didik dapat menghargai keragaman budaya di lingkungan sekitar. Untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai mungkin apa Pak? Nah, untuk area pengembangan yang akan saya capai mungkin nanti itu akan saya akan menerapkan kondisi sosial emosional peserta didik sehingga nanti dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar bagi siswa. Serta nanti saya akan memandu proses pembelajaran yang efektif. Mungkin itu area pengembangan yang akan saya. Jadi akan ada budaya positif yang akan Bapak terapkan di dalam area pengembangan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan untuk nanti observasi? Nah, untuk strateginya nanti saya akan menciptakan kondisi kelas ya, kondisi kelas dengan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Kemudian yang kedua itu nanti strateginya saya akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT sehingga dapat menarik siswa untuk mengikuti pelajaran. Selain itu saya akan menyampaikan dengan video penayangan pembelajaran dan juga menggunakan PowerPoint. Ya. Berarti itu ada diferensiasi proses Pak? Ya. Jadi untuk strateginya, jadi Bapak mempersiapkan FPP, kemudian menggunakan media pembelajaran video, itu mungkin buat anak-anak yang audio visual ya Pak. Jadi itu untuk diferensiasi prosesnya Bapak melakukan media pembelajaran dengan berbasis IT. Jadi pakai video, kemudian untuk itunya apa? Untuk yang kinestetiknya? Ya, dengan menggunakan PowerPoint aja. Kemudian untuk yang lainnya mungkin ada diskusi kelompok ya Pak? Ya, nanti setelah itu nanti diharapkan siswa itu dapat mengerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah saya siapkan. Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang akan kita lakukan untuk observasi. Nanti kita ketemu di pasca observasi dan observasinya juga Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, jadi tolong dipimpin. Silakan.
Lamu Garuda Pancasila. Terima kasih ya, kalian sudah semangat mengikuti pelajaran. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Yang sudah masuk hari ini siapa? Semua masuk? Alhamdulillah ya, semua masuk. Baik, alhamdulillah pada hari ini semuanya masuk kelas, sudah ada yang absen. Bapak akan mengulas mengenai pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar PKN. Pada minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan mengenai tata cara menyampaikan pendapat. Siapa yang masih ingat bagaimana tata cara menyampaikan pendapat? Ada yang tahu? Mendengarkan apa lagi? Ya? Tidak berjelek. Jadi kalau menyampaikan pendapat itu harus fokus kepada apa yang ingin disampaikan, ya, tidak terlihat baik. Nah, jadi pada minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan mengenai bagaimana tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pelajaran PKN tentang, boleh dilihat ini ya. Nah, membangun jati diri dalam kebinekaan, itu temanya ya. Ini kita akan belajar mengenai membangun jati diri dalam kebinekaan. Kemudian subtemanya itu adalah identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah dengan menerima tayangan video, Bapak yang menyampaikan tayangan berupa video. Nanti kalian mampu mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar dengan. Jadi kita akan mengidentifikasi beberapa budaya yang ada di Indonesia. Apa saja keragaman budayanya. Kemudian nanti akan ada diskusi. Nanti akan ada diskusi, dengan diskusi itu nanti mampu menjelaskan keragaman. Diharapkan nanti setelah diskusi kalian mampu untuk mampu menjelaskan keragaman budaya yang ada di lingkungan. Selanjutnya nanti mampu menceritakan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, paham ya? Paham? Nah, sebelum Bapak melanjutkan pada penayangan video dan lain sebagainya, Bapak ingin menanyakan dulu, ya. Bapak ingin menanyakan mengenai keragaman budaya. Bapak, ada yang tahu keragaman budaya itu meliputi apa saja? Ya, meliputi apa saja, coba? Keragaman apa? Ada yang tahu? Suku bangsa. Keragaman apa lagi? Ada yang tahu? Suku bangsa. Coba kalian semuanya perhatikan ke depan. Bapak akan menayangkan sebuah video mengenai apa yang tadi sudah disampaikan, ya. Padahal kita akan mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Boleh siapkan catatannya, barangkali nanti ada yang disampaikan dalam penayangan video itu dapat kalian pahami, cermati, dan juga bisa ditulis juga ya di dalam buku kalian. Ya, ya, Bapak mengharapkan kalian semuanya memperhatikan ke depan apa yang akan disampaikan dalam tayangan tersebut. Nanti setelah ini Bapak akan memberikan berupa latihan ya KPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing. Paham semuanya? Paham? Baik, ya Bapak akan menayangkan. Tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Simak video berikut ini ya. Indonesia merupakan negara berkembang. Masih
Indonesia juga mengalami sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Baik ya. Nah, semuanya sudah menyaksikan apa yang saya tayangkan dalam video. Tadi sudah ditayangkan ya bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam. Nah, Bapak ingin saya menyampaikan apa yang sudah kalian perhatikan dalam tayangan barusan. Coba di antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini acungkan tangan siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah kalian lihat adalah warna apa saja dari keragaman budaya yang ada dalam tayangan tersebut. Jadi kami seragam apa saja? 1 ya coba apa saja? Upacara adat, kemudian pakaian adat, kemudian alat musik daerah, kemudian lagu daerah, apalagi? Ya, ada kegiatan tradisional, kemudian makanan khas daerah. Ya, tepuk tangan dulu buat nah, terus selanjutnya Bapak ingin memberikan sebuah latihan melalui KPD ya, lembar kerja. Nanti tiap kelompok berdiskusi dengan temannya, jangan sampai yang satu mengerjakan, yang lainnya malah ngobrol, tapi ada kerjasama di antara kelompoknya masing-masing. Siap ya? Siap? Siap. Oke, Bapak bagikan dulu. Baik, kalau sudah semuanya ya, apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, nanti kita presentasikan tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan. Saya akan menyampaikan dari kelompok 1. Oke, semua sudah ke depan, kelompok 1 sampai 5. Nanti ke depannya kalian kalau menyampaikan itu harus lebih siap lagi ya, lebih berani lagi, suaranya lantang, bacaannya juga harus jelas. Itu kan hasil kalian sendiri yang menulis, masa tidak kebaca. Contoh rumah adat, itu ada contoh rumah adat dari Sumatera ya, rumah adat Jawa dan juga Sonai itu dari Papua. Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah atau masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatnya persatuan dan kesatuan. Nah, di sini adalah bahwa dijelaskan tadi bahwa di dalam keragaman budaya itu kita ada sebuah semboyan. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang bisa menjawab apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, kalau sudah kita simpulkan, sudah kita tulis, Bapak ingin mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kasih nama, coba ya kumpulkan ya.
Baik, sudah Bapak periksa ya soal evaluasi barusan. Mengenai materi yang sudah disampaikan, ternyata di antara kalian sudah ada yang nilai 100. Tepuk tangan buat yang nilai 100. Yang nilainya masih di bawah KKM, Bapak akan adakan remedial. Nah, minggu depan Bapak akan menyampaikan mengenai menghargai keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Paham semuanya? Paham. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, silahkan kalian untuk menuliskan beberapa tarian adat ya di berbagai daerah. Contohnya Jawa Barat apa tariannya, kalau di Aceh apa ya. Untuk selanjutnya sebelum kita pulang, untuk KM silakan dipimpin kembali berdoa sebelum pulang. Silakan KM. Pulang hati-hati di jalan ya. Coba. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian di hari Jumat ya, Ya. kita melakukan observasinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak setelah kita melakukan observasi, kemudian melakukan observasinya pada hari Jumat. Nah, hari ini kita akan melakukan observasinya di Bapak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, kemarin kita kan sudah observasi. Saya sudah tahu tentang tujuan pembelajaran Bapak apa, kemudian model pembelajarannya, kemudian ada pembelajaran diferensiasi ya, kemarin menampilkan video-video pembelajaran. Nah, menurut Bapak, apakah rencana yang dibuat oleh Bapak itu sudah benar-benar matang? Modul yang sudah saya itu memang sudah saya buat dengan matang. Ya. Sebelumnya itu saya ada diskusi dulu dengan teman sejawat juga agar bagaimana dapat menerapkan modul ajar yang akan saya sampaikan kepada siswa itu sudah betul-betul matang. Oh, iya. Jadi sudah sesuai dengan apa Iya. yang Bapak harapkan mungkin Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya Pak, mungkin apakah ada hambatan ketika kemarin proses pembelajaran berlangsung di kelas itu? Apakah ada tidak hambatan? Menurut Bapak? Untuk hambatan memang ada Bu ya, untuk hambatan itu ketika diskusi kelompok. Oh gitu. Ya. Nah, ketika diskusi kelompok itu jadi ternyata masih banyak anak yang belum memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan gitu. Tapi tidak semua, mungkin hanya beberapa orang lah gitu. Sebagian lagi ya sudah ada kelihatan muncul, sudah ada yang siap gitu untuk tampil di depan dalam menyampaikan diskusi kelompok. Gitu. Jadi menurut Bapak ada gitu ya? Ya. Nah, itu berarti datangnya dari siswa mungkin Pak ya? Ya, itu Apa dari hambatan itu memang dari siswa gitu kan. Jadi tampilnya itu siswa itu belum menampilkan rasa percaya dirinya Ya. untuk tampil di depan kelas gitu. Nah, menurut Bapak hambatan yang seperti ini solusinya seperti apa menurut Bapak? Untuk solusi mungkin kedepannya saya akan lebih banyak menampilkan pembelajaran seperti diskusi supaya anak itu menjadi lebih terlatih di dalam kepercayaan diri. Jadi membangkitkan atau membangun semangat kepercayaan diri bagi siswa tersebut. Jadi Bapak itu ingin lebih banyak menampilkan diskusi Ya, kelompok ya. mungkin Pak ya? Oh ya. Nah, kemudian
setelah tadi ada hambatan ya, kita ketahui hambatannya mungkin siswa tidak tampil saya dulu di depan kelas ketika berdiskusi. Memang saya lihat kemarin itu ada anak-anak yang malu-malu gitu kan ya. Kemudian ada yang majukan tangan, kemudian dia juga ada yang diam gitu saja. Jadi ada yang memang ada muncul, ada yang juga tidak gitu ya. Nah, sekarang sudah ada gambaran untuk membuat tujuan dari hambatan tersebut. Gambarannya seperti apa untuk solusi selanjutnya gitu? Ya, untuk solusinya mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi lebih banyak untuk diskusi di kelas, kemudian juga saya akan lebih untuk menguatkan kembali untuk membangun kepercayaan diri kepada anak tersebut ya. Jadi supaya tampil di depan itu tidak bisa takut gitu. Ya, tidak bisa takut. Kita intinya itu anak ke depan diri saja, ke depan, atau misalnya kalau ditunjuk untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pendapatnya, silakan saja. Kalau misalnya salah nanti kan bisa diluruskan kembali. Jadi itu yang bisa saya untuk solusinya. Untuk rencana aksi ya Pak ya, ada gambaran ukuran keberhasilan dari apa yang sudah Bapak lakukan kemarin, pembelajaran kemarin Bapak sampaikan. Untuk ukuran keberhasilan, kalau saya lihat, alhamdulillah ya Bu. Jadi ketika saya menyampaikan dengan video pembelajaran mengenai sesuai dengan temanya itu keberagaman budaya gitu ya. Jadi ketika saya tampilkan dengan video, ternyata anak-anak itu sudah bisa mengidentifikasi, oh ternyata keberagaman budaya di Indonesia itu banyak, tidak hanya rumah adat, tidak hanya senjata tradisional, kemudian juga ada tarian juga, dan bahasa, makanan bahkan. Ternyata ketika ditampilkan dengan video tersebut, anak-anak itu sudah bisa juga memilihnya gitu, mengidentifikasinya satu persatu. Oh ini rumah adat dari mana, gitu kan, misalnya dari Jawa Barat atau Jawa Tengah. Kemarin saya lihat dari Minang ya. Ya, yang saya menyampaikan yang Padang gitu ya, rumah gadang kan. Jadi memang saya lihat kemarin anak-anak sudah dapat mengidentifikasi apa yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan memang sudah tersampaikan kepada siswa dengan baik ya. Nah sekarang untuk antisipasi mencegah ada gangguan dari hambatan tadi Pak, antisipasinya seperti apa? Ya memang di dalam pembelajaran yang saya sampaikan, kalau menggunakan berbasis teknologi itu ya, dengan menunjukkan video, yang dikhawatirkan kan mati lampu ya. Ketika sedang berlangsung pembelajaran tiba-tiba mati lampu, video tidak bisa tersampaikan. Nah, untuk mengatasi hambatan seperti ini, memang saya sudah menyediakan beberapa gambar dari print out, beberapa gambar, tapi sama dengan apa yang ada di dalam tayangan video tersebut. Jadi ketika mati lampu, oh masih ada. Ini contoh beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia kan. Nah selain itu juga untuk penyampaian materinya yang kemarin saya selain video itu kan ada PowerPoint. Saya juga sudah siapkan print out mengenai materi apa yang ada di dalam keberagaman lingkungan tersebut, sehingga nanti dapat dibagikan kepada anak-anak. Silakan untuk dibaca gitu kan. Mungkin untuk mengatasi hambatannya. Berarti tadi yang saya katakan kemarin memang saya lihat Bapak ada diferensiasi kontennya ya Pak. Jadi ada pembelajaran sesuai dengan audiovisual. Jadi Bapak menampilkan video, kemudian untuk ada juga tadi materinya yang dibagikan dengan lebih tahu gitu ya Pak. Kemudian ada diferensiasi proses. Saya melihat Bapak ada berkunjung gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang menurut Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah pembelajaran ini? Menurut Bapak sudah berhasil aja. Nah, tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah ini? Nah, untuk tindak lanjut mungkin seperti tadi dari awal ya kan ada beberapa siswa misalkan tadi kan dari ada ketidakmampuan atau kurang percaya diri, itu satu itu akan menjadi tindak lanjut bagi saya di dalam pembelajaran berikutnya.
Kemudian yang kedua kali apabila tambahkan Bapak mungkin di dalam penyampaian pembelajaran yang menggunakan teknologi, saya juga akan lebih berinovasi lagi bagaimana supaya dapat tersampaikan ke anak tetapi dengan media-media yang masih bisa menarik minat bakat siswa itu dalam mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Bapak akan menyampaikan materi-materi dengan berbagai macam media, bukan PowerPoint tapi berupa gambar dan video gitu yang dia menindaklanjuti seperti ini. Mungkin seperti itu saja Pak yang ingin saya tanyakan, dan terima kasih sudah berbagi ilmu dengan saya, dan saya juga mendapatkan beberapa poin-poin tertentu dari Bapak yang mungkin menjadi refleksi bagi saya apa yang Bapak sampaikan barusan, dan saya juga akan mengambil dari beberapa hal dari Bapak ya, dari mulai memberikan alternatif lain ketika mati lampu kan Pak ya. Nah jadi saya juga belajar dari Bapak yang barusan. Jadi untuk pertanyaan hari ini mungkin untuk pertanyaan saya terima kasih atas bantuannya Pak, terima kasih banyak.